Shalom. Apa kabar anak-anak? Saya percaya hari ini semuanya diberkati dan sudah siap untuk mengikuti sekolah minggu online. Semoga anak-anak semua dalam keadaan sehat. Saat ini Bu Atin, kita mau menyanyikan lagu, kita mau memuji nama Tuhan dan bersuka cita. Kita menyanyikan lagu Bila Ku Ingat Cinta Tuhan. Bila ku ingat cinta Tuhanku. 2 kali ya. Anak-anak, sebelum kita melanjutkan pujian kita hari ini, yuk kita mau berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sangat baik kepada kami. Terima kasih untuk kesehatan yang Kau berikan kepada kami saat ini. Saat ini Tuhan, kami telah siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami memuji Tuhan dengan penuh sukacita dan penuh dengan semangat. Hadirlah di sini ya Tuhan, tolong kami supaya kami senantiasa selalu bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Bu Ruli, Ya Bu Atin, apakah Bu Ruli dalam keadaan sekarang ini merasa takut? ya dengan keadaan kita seperti ini wajar dong kalau kita merasa takut ya. Takut keluar, Betul, takut ketularan, iya. takut. Ya banyak sekali ketakutan, mungkin kita punya masalah, kita juga takut. Tetapi kita punya Tuhan yang luar biasa ya. Ya, Karena itu apa? kita harus terus dekat sama Tuhan Bu. Karena Karena dengan dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan kita jadi tenang hati kita. kalau aku melarikan diri, Kita khawatir lagi Bu. berarti kita harus terus dekat sama Tuhan Ya. dalam keadaan apapun. Benar sekali. Kita harus tetap berserah pada Tuhan karena Dia menjadi gunung batu dan kekuatan kita. Kita mau puji Tuhan anak-anak semuanya. Kita mau puji Tuhan hanya dekat Allah saja. 2 kali ya. Hanya Dia
pasti siap juga dengan Alkitab yang terbuka, ya juga lewat HP yang bisa dibaca, boleh ya? Boleh. Nah, anak-anak, kenapa kita harus selalu ditaburi dengan firman-Nya supaya kehidupan kita semakin kuat dan akhirnya bertumbuh dan menghasilkan buah. Yuk kita mau sama-sama sebelum mendengarkan firman Tuhan kita pujikan tabur firman-Mu padaku. Anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Pimpin Tuhan saat kami belajar firman-Mu, supaya apa yang kami dengar hari ini boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami. Pimpin kami semua untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Anak-anak, hari ini kita mau belajar dari 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai 6 dengan tema pengharapan di tengah bencana. Anak-anak, mau nanya nih, siapa yang suka main air? Tentu banyak ya yang seneng main air ya, apalagi berenang tuh, atau main air di sungai, atau kalau hujan, siapa yang suka main air hujan? Asik ya, menyenangkan kan? Anak-anak, ada yang pernah membayangkan nggak kalau air itu tiba-tiba menghilang dari bumi? Ada yang pernah membayangkan? Kalau air menghilang dari bumi, bagaimana cara kita bisa minum? Padahal nih, tubuh kita membutuhkan air. Menurut survei, manusia itu bisa bertahan hidup selama 21 hari tanpa makan. Tetapi manusia tidak bisa bertahan hidup tanpa minum selama lebih dari 7 hari. Nah, kalau tidak ada air, repot anak-anak. Tidak bisa mandi, yang pasti tidak bisa minum. Mama tidak bisa masak, tidak bisa bersih-bersih. Nah, ini Pak Petani tidak bisa bercocok tanam karena tidak ada air. Ternyata dampaknya banyak banget ya, bikin repot. Di masa lalu nih, bangsa Israel pernah mengalami bencana kekeringan. Hujan tidak turun selama beberapa tahun, sehingga sungai-sungai lama-lama menjadi kering. Akibatnya, ladang dan kebun pun tidak mendapat pengairan yang cukup. Dan ternak-ternak menjadi kurus kering karena tidak mendapatkan makanan dan minuman. Lalu manusia pun
ikut merasakan dampak dari kekeringan tersebut, yaitu kelaparan. Tidak ada hasil bumi ataupun hasil ternak yang bisa dinikmati dengan bebas. Manusia menjadi sangat susah dalam mencari sumber makanan. Mengapa ya bisa terjadi bencana tersebut? Ternyata Tuhan sedang marah terhadap Ahab. Ahab itu raja Israel. Kenapa Tuhan marah kepada Ahab? Ternyata karena Raja Ahab itu menyembah dewa Baal. Raja Ahab mendirikan patung dan kuil bagi Baal, lalu mengajak umat Israel untuk sujud menyembahnya. Nah, dalam peristiwa ini Tuhan mengutus seorang nabi untuk menyampaikan pesan kepada Raja Ahab. Nama nabi tersebut Nabi Elia. Nah, pesannya Tuhan kepada Raja Ahab begini: "Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan." Walaupun Nabi Elia tidak ikut menyembah kepada Baal dan beliau itu tetap setia menyembah kepada Tuhan, tetapi Nabi Elia ikut terkena dampak dari bencana kekeringan tersebut. Namun, iman dan ketaatan beliau kepada Tuhan tidaklah sia-sia. Tuhan tidak membiarkan Nabi Elia mengalami penderitaan akibat bencana tersebut. Tuhan memerintahkan Nabi Elia untuk pergi ke Sungai Kerit yang berada di sebelah timur Sungai Yordan. Ternyata Sungai Kerit belum kering seperti sungai-sungai lainnya, sehingga Nabi Elia bisa mendapatkan minum dari sana. Lalu, bagaimana dengan makanannya? Tuhan berjanji untuk memerintahkan burung gagak untuk memberi makan kepada Nabi Elia. Nabi Elia pun menaati perintah Tuhan tersebut. Beliau pergi dan tinggal di tepi Sungai Kerit. Maka Tuhan memelihara Nabi Elia dengan air dan makanan yang cukup. Setiap pagi dan sore, burung-burung gagak membawa roti serta daging kepada Elia, dan ia bisa minum dari air sungai itu. Anak-anak, apa yang bisa kita lakukan di tengah bencana yang melanda banyak orang? Mengharapkan pertolongan orang di sekitar kita tentu sulit ya, karena mereka pun mengalami kesulitan yang sama dengan kita. Sedangkan mengharapkan pertolongan dari pihak luar, belum tentu mereka segera datang. Anak-anak, Tuhan sanggup menolong kita dalam situasi apapun, termasuk kalau suatu saat kita menghadapi bencana alam. Di saat itu, kita harus tetap berharap kepada Tuhan. Maka Tuhan akan menolong kita pada waktu dan cara yang tepat. Seperti juga saat ini anak-anak, kita masih dalam kondisi pandemik. Kita masih menghadapi situasi virus corona yang belum berakhir. Bahkan akhir-akhir ini semakin naik kasus yang terkena virus corona, virus COVID-19. Semoga anak-anak tidak bosan ya, sering diingatkan untuk kita selalu berharap kepada Tuhan dalam masa pandemi ini. Kita berdoa kepada Tuhan, kita berharap kepada Tuhan, semoga masa pandemi ini segera berlalu.
Semoga virus corona ini, virus COVID-19 ini segera tertangani. Nah, tidak hanya berharap ya, tapi kita juga menunjukkan aksi kita. Kita setiap hari harus menjaga protokol kesehatan untuk diri kita, juga untuk orang-orang di sekitar kita. Setiap hari ya, jangan lupa pakai masker, sering mencuci tangan, menjauhi kerumunan. Nah, untuk kita semua, salam sehat selalu ya. Jangan lupa untuk selalu berharap kepada Tuhan di tengah-tengah kita menghadapi bencana. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami diingatkan ketika kami menghadapi bencana, ketika seperti saat ini kami menghadapi pandemi COVID-19, kami menaruh harapan kami kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan akan menolong kami di saat kami menghadapi pandemi COVID-19. Kami percaya Tuhan akan menolong kami untuk kami boleh keluar dari pandemi ini. Tuhan akan menolong untuk pandemi ini boleh segera berakhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, anak-anak tadi sudah mendengarkan firman Tuhan kan? Bu Atin juga sudah mendengarkan firman Tuhan kan? Di mana hari ini Tuhan mengajarkan kepada kita melalui Nabi Elia. Nabi Elia tidak perlu khawatir lagi Bu, tidak perlu takut lagi Bu, karena Tuhan sudah mencukupi semuanya. Tuhan Sudah memeliharanya. Betul, Dengan luar biasa ya. Iya benar Bu. Bahkan di saat badai topan dunia itu Tuhan tetap memberikan perlindungan. Amin. Demikian juga dengan kita. Kita harus tetap yakin bahwa di badai topan dunia Tuhan menjadi perlindungan kita semuanya. Kita memuji Tuhan, kita sambut firman-Nya dengan bersama-sama. Di badai topan dunia Tuhanlah perlindungan kita. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Mendaki goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teduh. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Mendaki goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teduh. Saatnya aktivitas. Aktivitas hari ini mencari kata-kata yang tersembunyi. Kata-katanya seputar bencana alam ya. Nanti soalnya akan di-share di grup WA Komisi Anak GKI Pahlawan. Anak-anak, sekarang kita mau mendoakan teman-teman kita yang berulang tahun. Yuk, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Saat ini kami mengucap syukur atas berkat yang Engkau curahkan bagi anak-anak kami yang berulang tahun, yaitu Adel, Tian, dan Adelin. Biarlah di usia mereka yang semakin bertambah, anak-anak kami ini semakin takut akan Tuhan dan senantiasa mengandalkan Tuhan di seumur hidup mereka. Berkati juga sekolah
dan keluarga mereka. Terima kasih Tuhan, ini doa syukur kami yang hanya kami naikkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Anak-anak, saatnya kita akan bersama berdoa syafaat. Mari kita ambil sikap doa, kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur, berterima kasih untuk sekolah minggu hari ini. Kami bersyukur jikalau kami boleh tetap beribadah walaupun online. Tuhan, kami mengucap syukur buat setiap perbuatan yang Allah lakukan kepada setiap kami, sehingga kami semuanya boleh disegarkan, boleh dijaga iman kami untuk terus percaya kepada Tuhan Yesus. Bapa, secara khusus kami berdoa bagi anak-anak kami yang ada di rumah, biarlah Tuhan terus memelihara mereka beserta keluarganya. Tuhan mencukupkan setiap kebutuhan di dalam kehidupannya, biarlah Tuhan yang terus memeliharakan kedua orang tua, bahkan sanak saudara mereka dengan sukacita yang daripada Tuhan. Saat ini secara khusus kami berdoa bagi keadaan yang saat ini ada Tuhan. Banyak sekali kami, saudara-saudara kami yang sakit, banyak sekali saudara-saudara kami yang merasa khawatir. Kami tetap mengandalkan Tuhan karena Tuhan menjadi sumber kekuatan kami. Di saat goncangan badai yang ada di dunia ini Tuhan, kami terus biarlah belajar terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan ini. Kami mengucap syukur buat firman yang hari ini sudah kami dengarkan, dan biarlah Tuhan terus menanamkan di dalam hati anak-anak-Mu. Biarlah anak-anak-Mu terus mengasihi Tuhan, terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan ini. Tuhan, kami berdoa bagi gereja kami, biarlah Tuhan berkati, Tuhan memeliharakan gereja kami agar iman kami tetap terpelihara. Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang terus memimpin kami, tolong kami di dalam masa liburan ini, biarlah anak-anak kami tetap mengingat kebaikan Tuhan di dalam kehidupannya dan terus mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa, kami mau sama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima memberkati.